Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Hadisya Putri. Saya ketua tim dari tim nomor 10 ini dan dua anggota lainnya bernama Maimuna Indriana dan Safa Akila. Kami berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus sebagai Sarana untuk Pemberdayaan Masyarakat. Selamat menikmati video kami. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini dimulai dari potensi zakat yang begitu besar di Indonesia. Pada tahun 2020, potensi zakat mencapai angka 233,84 triliun rupiah. Zakat memiliki implikasi terhadap ekonomi. Dengan adanya zakat, maka konsumsi agregat akan meningkat dan kemudian akan meningkatkan produk domestik regional bruto. Namun sayangnya, masih ada ketimpangan dalam dunia zakat ini. Ketimpangan itu adalah ketidakseimbangan antara potensi dengan realisasi penerimaan zakat. Tercatat pada tahun 2018, penerimaan zakat hanya sebesar 8,11 triliun. Lalu, bagaimana cara kita untuk memaksimalkan penerimaan zakat ini? Caranya dengan memasukkan kampus dalam dunia pezakatan. Kampus sebagai lembaga pendidikan dan juga pengabdian masyarakat memiliki peranan strategis untuk ikut dalam sosialisasi, edukasi, dan pengelolaan zakat. Caranya dengan membentuk UPZ berbasis kampus. Lalu, rumusan masalah yang bisa kita simpulkan dari permasalahan ini adalah bagaimana mekanisme pengelolaan UPS berbasis kampus dalam pemberdayaan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Maimuna Indriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Yang kedua, sumber data. Sumber data kami berasal dari sumber data sekunder yang bersumber dari buku, kajian, dan penelitian terdahulu. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan merupakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data terkait konsep zakat dan tata kelolanya, serta terkait pemberdayaan masyarakat melalui buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Yang keempat ada teknik analisis data, yaitu teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga verifikasi data. Perkenalkan, nama saya Safa Akila. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan pertama yaitu keunggulan kampus dalam merealisasikan potensi zakat. Terdapat 2 poin. Pertama, kampus sebagai pusat sumber daya manusia unggul, yang mana SDM kampus meliputi mahasiswa, dosen, dan staf akademik yang masih tergolong dalam golongan millennials. Kemudian, keunggulan yang dimiliki kampus dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, sisi masyarakat. Kampus atau perguruan tinggi memiliki tugas untuk mengimplementasikan nilai tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu pengabdian masyarakat. Kemudian, dari sisi teknologi, SDM kampus mampu mengoperasikan teknologi karena didominasi oleh generasi millennials. Kemudian yang terakhir, dari sisi ilmu pengetahuan, yang mana SDM kampus merupakan para cendekiawan yang menguasai berbagai bidang keilmuan. Poin kedua yaitu kampus dan potensi zakat di Indonesia. Kita ketahui bahwa pada tahun 2020 potensi zakat di Indonesia mencapai angka 230 triliun rupiah. Dan jika dilihat dari grafik, setiap tahunnya penghimpunan zakat selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi hal ini masih sangat jauh dari potensi zakat yang ada. Untuk itu diperlukannya 4 upaya untuk merealisasikan potensi zakat. Upaya pertama yaitu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan zakat dapat dilakukan melalui kegiatan kampus seperti bazar. Kemudian upaya kedua yaitu upaya penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah, terpercaya, dan profesional melalui pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi amil zakat. Kemudian yang ketiga, penyaluran tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan bersifat transparan. Upaya terakhir yaitu sinergi dan koordinasi antar sesama amil zakat yang dapat melahirkan program-program penghimpunan zakat yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kita membahas topik tentang sinergi UPZ berbasis kampus bersama Basnas dalam pengelolaan zakat. Dalam topik ini terdapat 3 poin besar. Yang pertama adalah harmonisasi organisasi pengelola zakat. Yang kedua adalah tugas, fungsi, dan wewenang Basnas beserta UPZ. Dan yang ketiga adalah implementasi pengelolaan zakat di lingkungan kampus. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu harmonisasi organisasi pengelola zakat. Di Indonesia ada 3 organisasi pengelola zakat atau OPZ. Yang pertama adalah Basnas, yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat atau LAS, dan yang ketiga adalah Unit Pengumpul Zakat atau UPZ. Ketiga OPZ ini memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk mendakwakan dan menyiarkan zakat di Indonesia, serta untuk mengelola zakat di Indonesia. Agar ketiganya berjalan dengan harmonis, maka perlu dibuat sebuah sinergi di antara ketiga OPZ tersebut. Yang pertama yaitu pemetaan wilayah, yang kedua adalah memperkuat Basnas sebagai pembina,
Yang ketiga adalah menjadikan UPZ sebagai perekat antara Basnas dan juga LAS. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu tugas, fungsi, dan wewenang Basnas beserta UPZ. Yang pertama adalah tupoksi Basnas. Tupoksi Basnas adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat. Kemudian tupoksi UPZ. Tupoksi UPZ adalah sosialisasi dan edukasi zakat, pengumpulan zakat, pendataan muzaki, dan penyusunan RKAT dan juga laporan. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu implementasi pengelolaan zakat di lingkungan kampus. Kami mengusulkan 8 program yang bisa diterapkan oleh UPZ berbasis kampus untuk mengoptimalkan fungsi edukasi, sosialisasi, dan juga pengelolaan zakat ini. Program pertama yaitu sosialisasi dan edukasi zakat melalui digital platform. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan melalui sosial media dan juga website. Lalu yang kedua adalah penghimpunan zakat melalui digital platform. UPZ berbasis kampus bisa bekerja sama dengan fintech e-wallet ataupun crowdfunding untuk menghimpun zakat melalui digital platform ini. Yang ketiga adalah sosialisasi dan edukasi masyarakat melalui seminar dan program pengabdian masyarakat. Dari seminar ini targetnya adalah masyarakat umum, sedangkan dalam program pengabdian masyarakat ini targetnya adalah masyarakat yang benar-benar awam tentang zakat. Yang keempat adalah menjadikan UPZ berbasis kampus sebagai laboratorium manajemen zakat. Jadi laboratorium manajemen zakat ini adalah ladang belajar bagi para mahasiswa dan juga ladang penelitian bagi para dosen. Yang selanjutnya adalah mendirikan gerai zakat. Gerai zakat bisa didirikan di setiap fakultas di kampus tersebut ataupun di event-event yang diadakan oleh mahasiswa, atau bisa juga didirikan di luar lingkungan kampus namun masih dekat dengan kampus agar masyarakat umum bisa mengaksesnya. Lalu yang program keenam adalah mengadakan bazar amal. Bazar amal ini dilakukan untuk menambah pemasukan UPZ berbasis kampus. Jadi, penghasilan dari setiap pedagang pada bazar ini akan didonasikan untuk UPZ berbasis kampus. Lalu, program yang ketujuh adalah usulan distribusi zakat. UPZ berbasis kampus bisa mengajukan kepada Basnas untuk mendistribusikan zakatnya pada program-program yang telah mereka buat. Misalnya seperti pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu ataupun pendanaan untuk program pengabdian masyarakat. Lalu program yang ke-8 atau program yang terakhir adalah kolaborasi manajemen UPZ berbasis kampus dengan Civitas Akademika Kampus, di mana manajemen UPZ berbasis kampus ini terdiri dari 3 komponen Civitas Akademika. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah dosen sebagai tenaga pendidik, dan yang ketiga adalah tenaga kependidikan. Ketiga komponen ini berkolaborasi untuk membentuk suatu manajemen UPZ berbasis kampus yang profesional dan mandiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran UPZ berbasis kampus untuk pemberdayaan masyarakat dan implikasinya dalam menghadapi resesi ekonomi. Poin pertama yaitu ada optimalisasi pendayagunaan zakat oleh UPZ berbasis kampus. Jadi pada tahun 2020, Basnas telah melakukan penelitian mengenai dampak zakat terhadap tingkat pendapatan mustahik, yang menyimpulkan bahwa penurunan tertinggi jumlah penduduk miskin terjadi pada perhitungan dengan menggunakan standar hak kifayah sebesar 51%, sehingga sinergi optimalisasi zakat dengan UPZ berbasis kampus sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan sosial lainnya. Poin kedua yaitu pendayagunaan zakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian Basnas tahun 2020 terkait dampak zakat terhadap tingkat pendapatan mustahik memperoleh hasil bahwa penurunan kesenjangan pendapatan tertinggi terjadi pada income gap ratio dengan standar nishab beras dan nishab emas yaitu 19%, sehingga sinergi UPZ berbasis kampus urgent dilakukan agar distribusi zakat dapat berkelanjutan. Poin ketiga yaitu mengenai kontribusi UPZ berbasis kampus dalam menghadapi resesi ekonomi. Jadi potensi zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal itu ada 2. Yang pertama yaitu discretionary fiscal stabilizer, yaitu berperan penting untuk mengatasi dampak negatif siklus bisnis dan menstabilkan perekonomian. Yang kedua yaitu automatic fiscal stabilizer, yaitu alat stabilitas ekonomi. Dengan adanya perubahan kondisi dari ekspansi maupun resesi, UPZ berbasis kampus diharapkan mampu menjadikan perekonomian mustahik tetap stabil. Kesimpulan dari paper kami yaitu UPZ berbasis kampus memiliki peran penting dalam peningkatan penghimpunan zakat serta pendistribusiannya. Hal ini juga berimplikasi kepada peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat. Dapat dikatakan pula, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan turut andil menjadi solusi alternatif bagi resesi ekonomi. Nah, untuk optimalisasi UPZ berbasis kampus diperlukannya sosialisasi atau penghimpunan zakat melalui digital platform, seminar ataupun
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh sumber daya manusia kampus. Virus corona telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian rakyat Indonesia, di mana dari segi UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM merilis data pengaduan dari 1.332 koperasi di Indonesia. Pengaduan tersebut meliputi kesulitan dalam melakukan produksi, kesulitan dalam distribusi, serta penjualan yang menurun. Dari segi para pekerja informal mengalami penurunan pendapatan hingga 50%, apalagi semenjak diberlakukannya social distancing. Jika corona terus berlanjut, maka para pekerja informal dan juga para pelaku UMKM akan terus menurun pendapatannya dan mereka juga terancam kehilangan pendapatan. Maka kesejahteraan tentunya akan terus menurun. Pandemi virus corona ini juga berdampak pada sektor jasa seperti pariwisata, transportasi, dan logistik. BI mengatakan, pada sektor pariwisata dapat ditandai dengan adanya penurunan wisatawan mancanegara selama 6 bulan mendatang. Hal ini juga diakibatkan karena adanya penutupan rute penerbangan antara Cina ke Indonesia ataupun sebaliknya. BI juga mengatakan bahwa penurunan penerimaan devisa pada sektor pariwisata akan ditaksir sebesar 1,3 miliar US dollar. Kemudian, dari segi logistik, gangguan logistik terhadap ekspor ditaksir sebesar 0,3 miliar US dollar dan gangguan logistik terhadap impor dapat ditaksir sebesar 0,7 miliar US dollar. Ini saya akan menjelaskan mengenai dampak virus corona dalam bidang fiskal. Jadi virus corona ini memberikan beban fiskal bagi APBN 2020. Untuk stimulus COVID-19, pemerintah mengusulkan tambahan belanja negara sebesar 405,1 triliun yang terdiri dari intervensi kesehatan 75 triliun, social safety 110 triliun, melindungi industri 70 triliun, dan cadangan untuk pembiayaan serta restrukturisasi ekonomi dalam rangka membantu sektor keuangan. Dengan dukungan fiskal tersebut, menyebabkan defisit anggaran sebesar 5,07% dari PDB. Angka ini jelas melampaui batas ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB. Nah, di sisi lain, penerimaan tahun ini dikoreksi akan minus 10%. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan dalam skenario terburuk ekonomi, Indonesia tahun ini negatif 0,4%. Untuk angka optimisnya, Menteri Keuangan bersama BI, OJK, dan LPS menghitung angkanya di 2,3%. Bila dilihat dari sudut pandang akademisi, maka solusi untuk masalah ini adalah dengan melakukan lockdown. Lockdown dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus dari satu orang ke orang lainnya. Selain itu, lockdown juga dilakukan untuk memutuskan mata rantai penularan virus ini. Maka dengan adanya lockdown, pemerintah juga harus menjamin bahwa kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Caranya adalah dengan memberikan subsidi ataupun bantuan. Subsidi atau bantuan yang diberikan pemerintah bisa berasal dari dana zakat ataupun dana wakaf. Dana zakat atau dana wakaf ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang akan konsumtif, seperti kebutuhan untuk membeli sembako ataupun kebutuhan lainnya. Dengan adanya dana zakat dan dana wakaf ini sebagai bantuan dari pemerintah, maka diharapkan kebutuhan masyarakat akan tetap terjaga, sehingga masa pemulihan ekonomi dari corona ini akan berlangsung lebih cepat karena kebutuhan masyarakatnya sudah terpenuhi. Dari sisi regulator, solusi yang dapat diambil karena adanya dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya yaitu pemerintah menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri atau APD yang dilakukan untuk mempercepat pengobatan dan mencegah penularan virus lebih luas. Kemudian, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah dituntut untuk mengurangi beban biaya yang secara langsung ada dalam kendali pemerintah seperti tarif dasar listrik, BBM, ataupun air bersih. Kemudian pemberian BLT atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan dan mengalami PHK. Hal ini juga didukung dengan adanya pendataan yang tepat agar tidak salah sasaran atas penerimaan bantuan langsung tunai ini. Dari sisi praktisi, ada solusi kebijakan yang dikemukakan oleh Muhammad Said Didu yang merupakan pengamat kebijakan publik, yaitu yang pertama, melakukan revisi APBN, yang kedua, penataan kembali kebijakan investasi untuk sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mengutamakan terwujudnya kemandirian jangka panjang. Yang ketiga, melakukan pengendalian pengelolaan utang yang sangat besar dan memberatkan ekonomi. Yang keempat, meninjau kembali dan menjadwalkan ulang keberlanjutan proyek-proyek yang membutuhkan dana besar. Yang kelima, memperlancar aliran barang konsumsi untuk meningkatkan
konsumsi masyarakat, serta melakukan lobby internasional untuk mendorong pertumbuhan ekspor komoditas sumber daya alam.